Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang PPT yang sudah kami buat berdasarkan makalah tentang hujan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dafaran Putra, absen 8. Saya Safrullah Rizaldi, absen 29. Berikut materinya. Yang pertama ada bab 1. Di sini saya menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama adalah 1.1 yang menjelaskan tentang letak geografis negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Paragraf kedua, kami menjelaskan tentang bahaya lingkungan atau bahaya yang dirasakan secara global dan dapat mengancam masyarakat. Di paragraf ketiga, kami menjelaskan dampak potensial yang bisa kami rasakan secara lokal maupun dampak negatif maupun dampak positif. Di paragraf keempat, kami menjelaskan tentang data-data yang sudah kami kumpulkan melalui BNPB, data-data tentang bencana Indonesia dan bencana banjir yang ada di Indonesia. Dan di paragraf kelima, kami membahas tentang lokasi di mana makalah kami dibuat, yaitu di Kabupaten Garut. Pada 2016 terdapat banjir besar di Kabupaten Garut, sehingga kami mengambil Kota Garut itu sebagai judul makalah kami. Di 1.2 kami membahas tentang rumusan masalah yang sudah kami buat. Di 1.3 kami membahas tentang jawaban berdasarkan pemikiran dan pendapat kita, yaitu jawaban sementara dari 1.2. Sedangkan 1.4 kami membahas tentang manfaat apa saja yang sudah diperoleh pasca banjir di Kota Garut 2016. Di sini kita akan membahas yaitu bab 2 landasan teori 2.1 telaah pustaka. Hujan adalah fenomena alam yang terjadi ketika uap air yang ada di atmosfer terkondensasi yang menjadi tetesan air yang cukup besar untuk jatuh ke permukaan bumi. Proses ini terjadi dari berbagai sumber, yaitu bisa dari laut, danau, sungai, maupun dari permukaan tanah yang lembab. 2.2 Landasan teori. Menurut William dan Ronald, pada tahun 1994, hujan terbentuk melalui siklus hidrologi yang melibatkan evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Proses dimulai ketika air menguap dari permukaan bumi membentuk uap air yang kemudian terangkat ke atmosfer. 2.3 Hipotesis. Hipotesis berdasarkan rumusan masalah pada bab 1, yaitu bagaimana karakteristik iklim yang ada di Indonesia. 1. Iklim tropis. 2. Curah hujan yang ekstrim. 3. Musim hujan dan musim kemarau. 4. Kelembapan udara yang cukup tinggi. 2. Apa yang menyebabkan banjir di Kabupaten Garut? Banjir di Kabupaten Garut pada tanggal 16 September tahun 2016 itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusiawi. Berikut adalah penyebab terjadi bencana banjir. Yang pertama, curah hujan yang ekstrim. 2. Luapan Sungai Cimanuk. 3. Kerusakan daerah aliran sungai. Dan yang keempat, faktor cuaca. Hal-hal tersebut ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, mempererat solidaritas atau kita itu saling gotong royong membersihkan sungai tersebut. Yang kedua, penyuburan tanah di wilayah sungai. Yang ketiga, peningkatan kepedulian terhadap lingkungan. Dampak negatifnya yaitu penyebaran penyakit, kerugian jiwa dan harta, dan yang ketiga, kerusakan lingkungan. Ya, di sini saya akan menjelaskan bab 3, metodologi penelitian. 3.1 rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk menunjukkan arah yang jelas dan target yang hendak dicapai. Dengan adanya penelitian ini, target yang dimaksud adalah dampak dari rusaknya bangunan yang diakibatkan oleh turunnya hujan asam di Kota Bandung pada tahun 2009. 3.2 Populasi dan simpel. Dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang diteliti. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subjek penelitian. 3.3 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumenter atau teknik internet, atau kita bisa mengambil dari jurnal-jurnal yang ada di internet. 3.4 Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif untuk
memahami secara mendalam mengenai fenomena hujan asam yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2009. 3.5. Lokasi penelitian. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, lokasi pada penelitian berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Karena lokasi penelitian tersebut mengalami dampak hujan asam yang cukup parah. Pembahasan 4.1 Karakteristik hujan. Kondisi fisiografis wilayah Indonesia dan sekitarnya seperti posisi lintang, ketinggian, pola angin, sebaran bentang darat dan perairan, serta pegunungan atau gunung-gunung yang tinggi berpengaruh terhadap variasi dan tipe curah hujan di wilayah Indonesia. Jumlah curah hujan juga dipengaruhi oleh arah datang angin pada sisi pengumpang atau gunung yang menghadap arah datang angin lembab. 4.2 Penyebab bencana banjir di Kabupaten Garut terjadi. Intensitas hujan tinggi dalam waktu yang cukup lama menjadi pemicu meluapnya Sungai Cimanuk dan menyebabkan banjir bandang terjadi. Selain itu, adanya kerusakan di kawasan hulu Sungai Cimanuk menjadi penyumbang banjir bandang. Kerusakan kawasan hutan di daerah hulu akibat perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan kondisi alamnya. Kondisi-kondisi tanah di sepanjang jalur tersebut sudah mengalami kejenuhan menyerap air sehingga terjadi pendangkalan dan penyumbatan pada saluran air. 4.3. Bagaimana dampak positif dan negatif yang terjadi pasca banjir di Kabupaten Garut? Dampak positifnya yaitu meningkatkan solidaritas sosial. Kedua, penyuburan tanah di beberapa wilayah. Ketiga, peningkatan kepedulian terhadap lingkungan. Dampak negatifnya adalah penyebab penyakit, kedua adalah kerugian jiwa, ketiga adalah kerusakan lingkungan. 4.4. Bagaimana cara menanggulangi bencana terjadinya banjir di Kabupaten Garut? Yang pertama adalah mencegah terulangnya banjir dengan cara membangun infrastruktur dan pengendalian banjir perlu diiringi dengan penataan kawasan resapan daerah hulu di Sungai Cimanuk. Pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir seperti tanggul dan saluran air. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir dan cara mencegahnya. Pengembangan sistem peringatan dini banjir. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Pencegahan banjir bandang di Garut tidak cukup dengan membangun infrastruktur saja, tapi juga perlu penataan kawasan resapan air di hulu Sungai Cimanuk. Kerusakan sekitar 30% daerah tangkapan air akibat alih fungsi hujan memperparah kondisi. Banjir bandang 20 September 2016 dipicu dengan hujan deras. Dampaknya mencakup korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. 5.2 tentang saran. Sarannya adalah diperlukan penguatan mitigasi bencana melalui perbaikan drainase dan sistem peringatan dini, konservasi alam seperti penghijauan dan pengelolaan air berkelanjutan itu juga penting. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.